Itu nggak cuma berlaku buat pasangan sih, buat kerjaan, buat temen. Menurut aku tuh kayak, kalau misalkan temen lo udah menyebalkan, udah sih stop aja, cut aja gitu. Dan lo tuh punya hak untuk itu gitu. Setuju Jadi banget. jangan kayak people pleaser yang kayak aduh nggak enak nih. Pertanyaanku kok bisa secantik ini di sia-siakan? Bisa banget karena kan cantik belum tentu pakai otak ya kemarin. Sabar ibu, sabar. Seru sih 3 hari makan makanan di sana segala macam. Tapi ujung-ujungnya kan kita nyari nasi lagi. Betul. Nyari lagi apa yang ada di Indonesia yang biasa kita makan. Itu kan mungkin homesick dan segala macam. Akhirnya jadi kayak kembali ke aku gitu. Ya kan? Bridging say. Masa dikasih tahu, Be? Akhirnya kan sebenarnya kalau misalkan kita ke luar negeri, misalkan contohnya ya, seru sih 3 hari makan makanan di sana segala macam. Tapi ujung-ujungnya kan kita nyari nasi lagi. Betul. Nyari lagi apa yang ada di Indonesia yang biasa kita makan. Itu kan mungkin homesick dan segala macam. Akhirnya jadi kayak kembali ke aku gitu. Ya kan? Bridging say. Masa dikasih tahu, Be? Bridging. Iya, betul. Single terbaru dari Prince Mandagi yang rilis tanggal 17 Oktober kemarin. Ceritanya tentang apa? Kembali ke aku, jadi kembali ke aku self love sebenarnya. Jadi ini tuh lagi-lagi ya, pengalaman pribadi ya. Ini belum beres nih chapternya dari yang kemarin gitu. Cuma kayak ini ending dari chapter kemarin. Menurut aku yang ini ya. Karena di sini aku nyeritain. Udah kibas rambut serem nih. Karena di sini aku nyeritain aku ketika udah capek bertahan sendiri, udah capek nggak dihargain segala macam. Akhirnya aku sadar bahwa ngehargain diri sendiri itu lebih penting ya dibanding kita harus punya dia tapi aku kehilangan diri aku gitu. Makanya itu tuh menurut aku part paling sakit adalah kehilangan diri sendiri buat orang lain gitu. Untuk bisa disukai sama orang lain gitu. Jadi aku lainnya cuma satu orang lagi. Satu orang itu dan brengsek ya. Gitu. Sabar ibu, sabar ya. Sabar gitu. Tapi di belakang ya, habis brengsek baru pip ya. Lewat mas, editornya. Oke, pengalaman pribadi. Jadi aku pernah ya udahlah toxic relationship segala macam. Terus aku merasa wah aku kalau misalkan terusin sampai nggak tahu kapan, aku akan makin kehilangan diri aku sendiri. Jadi kayak aku malah kayak aku insecure, yang awalnya aku nggak insecure jadi insecure, aku jadi nggak pede dengan bakat yang aku punya, ya gitu-gitu. Jadi dari situ aku bikinnya sama Kang Lava kan, ini aku bilang aku pengen bikin lagu, tapi ini nyeritain aku ini last cerita dari chapter yang aku ini, chapter kehidupan aku yang ini. Awalnya cuma bilang gini, aku pengen dikembangin daripada ku kehilangan diriku, lebih baik ku kehilangan kamu. Itu gimana ya? Ternyata dikembangin, terus kayak ya ternyata dulu setahun ke belakang jalan kita tuh udah nggak sama. Kayaknya kita harusnya udahan gitu. Gimana caranya? Akhirnya sama Kang Lava tuh kayak mengalir aja sih, cepet banget sih. Jadi berapa lama? 1 hari? Workshop dulu sebelumnya? Workshop enggak, 1 hari itu. Jadi aku baru ketemu, baru kenal, bikin yuk. Terus kayak 1 hari jadi. Wow. Iya. Take langsung? Iya, langsung bikin demo. Terus kayak nggak ada yang direvisi karena emang udah kayak gini gitu katanya. Recordingnya berapa lama? Recordingnya sebulan setelah itu sih. Kita kan nyiapin jadwal segala macam. Dan segala macam. Jadilah si lagu ini gitu ya. Emang kalau misalkan kayak Prinsa gini yang tahu momen dimana kayaknya ini harus diudahin deh gitu ya, itu bagus. Tapi kan masih banyak orang gitu, global people mungkin yang lagi ada terjebak di toxic relationship yang nggak tahu ini gue tuh harus gimana sih, gue tuh gimana, gue harus apa, masa bener. Gitu kan. Kebanyakan tuh orang kalau misalnya terjebak di toxic relationship tuh mereka bingung juga sih, karena pertama mungkin dia masih sayang atau termanipulasi, misalkan udah sadar tapi tuh kayak nggak berani untuk kayak keluar dari situ. Bener. Itu tuh yang aku rasakan juga. Jadi kenapa aku mengangkat si lagu ini, walaupun emang dari cerita asli, aku tuh yakin banget orang-orang di sana tuh banyak yang mengalami hal ini dan mereka tuh kayak nggak tahu harus apa, no clue. Jadi aku pengen
hey ini ada lagu ini nih, lo dengerin deh, kayaknya lo bakal relate dan bisa jadi mungkin ya mudah-mudahan bisa jadi bahan pemikiran teman-teman yang lagi terjebak di toxic relationship buat mikir, oh iya ternyata diri gue tuh lebih penting ya gitu. Benar, jadi banyak orang supaya dengan adanya lagu ini jadi tahu harus ngapain. Iya benar. Bahkan jangankan nggak tahu harus ngapain, dia tahu di dalam hubungan yang toksik aja mungkin nggak tahu kan. Iya benar. Jadi kayak kadang tuh bebel sih orang yang lagi jatuh cinta. Banget. Tapi itu karena aku sendiri yang ngalamin aku ya? juga bebel. Teman-teman kamu waktu itu? Iya, aku tuh dijauhin Kak sama teman-temanku pada saat itu. Aku tahu banget tuh yang aku nggak bisa, aku nggak boleh. Momen drama-drama itu tau banget. Drama itu. Jadi aku cuma punya kakakku. Aku selalu cerita sama kakakku. Jadi aku sadar aku sedang berada di toxic relationship, tapi aku bilangnya, tapi aku nggak bisa beresin ini, tapi aku nggak mau kalau misalkan udah harus selesai gitu-gitu. Iya. Karena termanipulasi mulu kan, sampai kakak aku udah capek selalu deh gitu. Karena gimana ya cara kasih taunya sampai akhirnya akunya sendiri yang kayak ya Allah tolong kasih aku keberanian buat keluar. Itu beneran Kak. Doa itu ya. Berdoa itu tuh wajib sih karena kayak wah gue diselingkuhin, udah diapain, maksudnya udah dibuat jadi nggak percaya diri segala macam. Terus apa dong untungnya dia sama gue ya, maksudnya kebersamaan kita ini buat apa kalau misalkan gue ya jadi secara karir gue mundur segala macam gitu. Oh ternyata dia nggak baik sih buat aku gitu. Akhirnya menyadari ternyata aku harus lebih mementingkan diri sendiri. Bukan egois, tapi tuh menurut aku itu cara kita menghargai diri sendiri gitu loh. Maksudnya lo tuh punya diri lo, jadi jangan sampai lo tuh kayak nggak mengurus diri lo dan kehilangan diri lo gitu loh. Iya. Itu berapa lama sih? 2 tahun setengah Kak. Wah lama banget. Iya. Semangat aku minta maaf sama diri aku ya, 2,5 tahun buat kamu bego, biarin kamu bego gitu. Aku beneran kayak gitu. Iya. Terus kayak ternyata aku sempat upload konten itu, terus kayak pada komen, Kak aku 11 tahun, Kak aku 12 tahun. Iya kan? Aku bilang kamu cicilan motor, cicilan mobil, KPR rumah. Iya. Makanya kayak astagfirullahaladzim. Iya. Kan? Ternyata banyak orang-orang yang nggak bisa keluar dari itu karena bingung. Banget. Jadi ini sebenarnya kalau self love itu harus ada triggernya. Triggernya adalah mungkin kejadian yang kayak gitu. Betul. Jadi dalam sebuah hubungan yang toxic atau toxic relationship itu kadang kita nggak tahu kita tuh ditoksikin. Karena orang yang sangat manipulatif itu wah gila sih. Gila sih. Astagfirullahaladzim, stop banget ya lo manipulatif. Jadi aku juga pernah punya kejadian itu sama teman. Kan? Iya, dia tuh. Itu nggak cuma berlaku buat pasangan sih, buat kerjaan, buat temen. Menurut aku tuh kayak, betul. Kalau misalkan temen lo udah menyebalkan, udah sih stop aja, cut aja gitu. Dan lo tuh punya hak untuk itu gitu. Setuju Jadi banget. jangan kayak people pleaser yang kayak aduh nggak enak nih. Orang enak gak ngegituin lo gitu kan. Jadi akhirnya kayak dalam banget di lagu. Iya, sebenarnya itu sih pesan yang aku mau bawa, Kak. Iya. Dan ini gue yakin relate udah pasti relate ya, tapi yang gue harapkan adalah lagu ini bukan cuma relate, tapi bisa juga jadi kayak apa ya, kayak lo tuh realize apa ya, lo sadar bahwa lo tuh ada lo sama kayak lagu ini nih gitu. Bener-bener sadar dan bisa berani buat keluar dari situ. Pertanyaan gue kok bisa secantik ini di sia-siakan? Bisa banget karena kan cantik belum tentu pakai otak ya kemarin. Sabar ibu, sabar.